Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Will dan Copa Al Bukhari di acara catatan pejabat. Kali ini kita akan membahas beberapa angka-angka dalam bahasa Jawa yang dalam bahasa Jawa itu ternyata cara penyebutannya beda-beda dari bahasa lain. Beda-beda dari bahasa lain. Oh, beda-beda dari penyebutan-penyebutannya, penyebutan angka-angka lain. Yang pertama adalah 11. Artinya 11. Nah, 11 11 kenapa dibilang 11? Ini memiliki arti dua rasa welas. Dari apa tuh? Oh, dari rentang umur 11 sampai 19 tahun sudah memiliki rasa kasih sayang, terutama pada lawan jenis. Nah, jadi eh, angka-angka yang akan dibahas di sini yaitu tentang fase hidup manusia. Dalam penyebutan angka-angka ada angka-angka spesial yang menggambarkan fase hidup manusia. Ternyata, ya kan, katanya dari sebuah penelitian seperti itu. Kayak tadi 11, dua rosowelas. Dari rentang waktu umur 11 sampai 19 tahun sudah memiliki rasa kasih sayang, terutama pada lawan jenis tadi, ya kan. Nah, setelah 11 ada selikur, yaitu 21. Nah, kenapa 21 disebutnya selikur? Sementara 22, 23, 24 gak dibilang apa namanya? Long likur, telur likur. Nah, gitu kan. 21 disebut selikur. Nah, ini dia artinya seneng linggih kursi. Usia di mana manusia mendapatkan pekerjaan atau kedudukan selama 25 pekerjaan atau kedudukan, ya kan. Nah, di umur 21 tahun ini orang-orang manusia biasanya kalau yang sekolah misalnya kan udah lulus sekolah, ya kan. Nah, itu udah itu dapat pekerjaan, ya kan. Nah, walaupun ada beberapa beberapa orang udah bekerja sedari di bawah 21 tahun kan di ini. Saya aja waktu itu apa namanya? Kelas 6 SD, kelas 3 SD udah kerja tuh saya aja. Nah, ini filosofinya rata-ratanya manusia 21 tahun baru mendapatkan pekerjaan. Mungkin zaman dulu kayak gitu. Nah, selawe atau 25. Seneng-senenge lanang lan wedo. Tuh. Pada usia 25 tahun adalah usia yang ideal untuk menikah atau berumah tangga. Nah, itu idealnya 25 tahun. Ya kan kalau dulu katanya perempuan 20 tahun, lelaki 25 tahun. Tapi ada aja ini juga nih. Kalau kan ini kan perputaran zaman, ini kan pada zaman dulu seperti ini karena perputaran zaman ada yang di bawah 25 tahun, ada yang di atas, ya kan. Lagi fokus-fokusnya ngejar karir, fokus-fokusnya ngejar pendidikan, akhirnya dia lupa. Akhirnya kadang ada yang di atas 30, ya kan, yang baru pada nikah. Nah, kayak gitu. Menikah atau berumah tangga. Seket atau dua seket atau 250. Nah, seket itu artinya seneng ketunan. Nah, seket seneng ketunan. Atau manusia mulai mendekatkan diri pada yang maha kuasa, ya kan. Kadang di fase umur 20 50 tahun itu senang-senangnya ngaji, senang-senangnya sholat, ya kan. Senang-senangnya zikir. Nah, rata-ratanya seperti itu. Nah, swida atau 60. Sejatining wis wayahe tindak. Nah, ini nih nanti saya luruskan dan ada satu cerita unik nih tentang ini. Usia manusia semakin terbatas di 60 tahun ini dan rata-ratanya meninggal, orang meninggal di usia 60 tahun. Nah, Nabi Muhammad aja meninggal di usia
63 tahun, ya kan? Nabi Muhammad meninggal di usia 63 tahun. Nah, ini ada emang cerita lucu. Kan kayak tadi kan, Nabi Muhammad aja Nabi Muhammad meninggal pada 63 tahun. Nah, ketika dulu nih, ketika ada orang yang usianya itu di atas 63 tahun, makanya dibilang selebihnya itu dibilang bonus. Misalnya nih ada orang nih usianya sampai nih, almarhum kakekku 8 meninggalnya kalau gak salah ya, di umur sekitar 70-an lebih. Kalau 70 katanya udah dikasih bonus 7 tahun nih katanya gitu kan. Nah, ada satu cerita. Jadi mungkin pernah diceritain ya atau belum. Saya punya guru ngaji namanya Wacici. Dia tuh usianya udah 60 tahun lebih. Dia punya cucu banyak, ya kan? Punya cucu banyak. Salah satunya nama cucunya itu Yosep. Yosep ini waktu itu saya udah kelas 3, dia baru kelas 1 SD tuh. Nah, si Yosep ini yang lucu. Saya ketemu sama Wacici ini kan umurnya udah tua, di atas 70. Ngaji masih lancar, masih belum pakai kacamata, lancar pokoknya. Ngelihat Al-Quran gini nih, masih jelas di matanya dia, umur 70 tahun. Jalannya udah bongkok gini. Saya ketemu lah, pulang kampung saya ketemu, karena dia kan guru ngaji saya. Dalam hati saya berdoa, ya Allah semoga tahun depan masih dipertemukan dengan beliau. Saya berdoa seperti itu waktu itu. Saya merantau lagi lah ke Jakarta, pergi lagi ke Jakarta. Saya dapat kabar Yosepnya yang meninggal. Dan benar masih bertemu sampai sekarang, masih ada wacicinya itu. Jalannya udah bungkuk gini nih, ikan. Kayak tadi kan dibahas kalau 60 itu, usia 60 udah wayahnya wiswayahe tindak, udah waktunya meninggal. Nah, itu kayaknya tidak relate. Karena yang namanya umur bisa muda bisa tua, ikan. Mungkin ini ketika filosofi dari angka ini tercipta pada zaman dahulu, mungkin kebanyakan orang 60 tahun itu meninggal, ya kan. Nah, dan kita merujuk pada Nabi Muhammad aja meninggal pada 63 tahun. Nah, ya tapi kan sekarang umur siapa yang tahu, ya kan. Sekarang ini nih lagi banyak banget berita duka. Tadi aja ada berapa ya? Oh, kemarin Om Copi. 3 dalam minggu ini yang meninggal. Dan rentang usianya itu macem-macem. Ada yang muda, ada yang anak-anak, ada yang emang udah tua banget gitu kan. Ya, sekarang nih kita masih bisa bertemu nih dengan para pelukis-pelukis zaman dulu. Sanggar Garajas yang usianya udah, sanggarnya aja usianya udah 50 tahun nih, ya kan. Apalagi orang-orangnya lebih dari situ, paling sekitaran rentang usia 60 tahun. Nah, setelah ini nih, makanya ini ngonten nih gak lama-lama nih, ya kan. Cukup sekian dari gua. Semoga kita diberikan usia yang sangat berkah, ya kan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Cukup sekian dari gua. Jika ada manfaatnya, konten ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada salahnya, itu ada murni dari kesalahan gua. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.